Selamat pagi anak-anak kelas 5. Pembelajaran hari ini dilakukan secara luring ya. Kalian simak videonya, dibuka halaman 81 pembelajaran 1 pada subtema 3 pada tema 7. Kita akan membahas tentang jenis-jenis surat undangan. Surat undangan berisi pemberitahuan dan permohonan kehadiran seseorang pada suatu acara atau kegiatan. Surat undangan menggunakan kalimat efektif untuk memudahkan penerima memahami isi undangan. Surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja itu? Yang pertama, surat undangan resmi merupakan undangan yang dikeluarkan oleh instansi atau organisasi resmi. Surat undangan jenis ini digunakan untuk urusan kedinasan. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Jenis surat ini ditulis oleh perorangan, ditunjukkan kepada perorangan, instansi, atau suatu organisasi. Sedangkan surat undangan tidak resmi adalah surat undangan ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan pribadi. Contoh jenis ini adalah ulang tahun, pernikahan, atau kelahiran. Nah, itu yang ada di bagian bawah itu adalah contoh surat undangan resmi. Apa saja bagian-bagian dari surat undangan itu? Ada kop surat yang bertulis Pemerintah Kabupaten PD, Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Jure. Tuh. Ada nomor surat 421.2/15/2020. Ada lampiran, ada hal. Di situ juga ada waktu, dituliskan PD 11 September 2020. Selanjutnya ditujukan kepada siapa, tertulis juga di situ. Ada salam pembuka. Setelah itu bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk bersedia hadir pada. Nah, jenis undangannya untuk apa di situ juga sudah dituliskan. Yang berikutnya penutup, bagian bawah ada tanda tangan kepala sekolah. Ini adalah bagian dari surat undangan resmi. Yang bagian B, peristiwa menyublim. Pernahkah kamu meletakkan kapur barus di lemari pakaianmu? Setelah beberapa hari, apa yang terjadi pada kapur barus tersebut? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil, bahkan habis. Tahukah kamu yang terjadi pada peristiwa tersebut? Peristiwa itu disebut dengan menyublim. Perubahan apa yang terjadi pada kapur barus, peristiwa kapur barus menjadi lebih kecil menunjukkan peristiwa menyublim. Menyublim adalah peristiwa yang berubah wujudnya benda padat menjadi gas. Kapur barus memiliki wujud padat. Kapur barus dapat menyublim pada suhu ruangan. Lemari yang diberi kapur barus menjadi berbau harum. Bau harum yang dihasilkan kapur barus itu karena proses berubahnya zat padat tadi menjadi gas. Perubahan wujud kapur barus terjadi dengan cepat dan tanpa melalui wujud cair. Proses menyublim dapat dipercepat dengan pemanasan. Contoh lain peristiwa menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas sebagai berikut. Mengharum ruangan. Ada es kering yang dibiarkan di ruangan terbuka akan menjadi gas. Dry ice itu ya. Oke, yang bagian C mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan. Titik puncak perjuangan bangsa Indonesia ditandai dengan dibacakannya naskah proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 45. Sejak saat itulah Indonesia menjadi negara merdeka, akan tetapi sebagian masyarakat Indonesia belum sepenuhnya merasa kemerdekaan secara mental, moral, material. Masih dijumpai banyak yang terisolasi dan terjajah kemiskinan serta kebodohan. Oleh karena itu kemerdekaan sebaiknya diisi dengan kegiatan pembangunan sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Pembangunan dilakukan pada semua bidang kehidupan termasuk sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. 1. Mengikuti organisasi di sekolah. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Ketiga, meningkatkan prestasi sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas, beribadah dengan sungguh-sungguh, mempelajari kebudayaan daerah asal, berpikir kritis dalam menghadapi masalah, mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif. Itu beberapa kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan dalam mengisi kemerdekaan. Kamu dapat membiasakan berbagai kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kamu telah berperan serta dalam upaya pembangunan nasional. Jadi, yang bagian pertama tadi yang kita pelajari terkait dengan apa? Surat undangan. Jadi undangan itu ada resmi, ada yang tidak resmi, ada yang
setengah resmi. Bagian-bagian surat undangan tadi sudah saya bahas. Selanjutnya yang kedua adalah proses menyublim. Nah, contohnya kapur barus yang berada di lemari, dia akan semakin mengecil, nah itu berarti dia sedang menyublim. Terus yang ketiga yaitu kita tadi membahas tentang bagaimana mengisi kemerdekaan. Seyogyanya memang kemerdekaan dilakukan dengan cara-cara yang positif seperti tadi. Tugasnya hari ini halaman 85 sama 86. Nanti tolong dikerjakan ya, halaman 85 sama 86. Selanjutnya Pak Dani akan bahas halaman 24 bab wayang. Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa silahkan buka halaman 24. Wayang kulit utawa wayang purwa anane wiwit jaman Prabu Erlangga ing kauripan diarani wayang purwa. Margane marga anane dhisik dhewe ketimbang anane bangsa wayang liya-liyane. Kayata wayang wong, wayang golek utawa tengul, wayang tengul, wayang gedhong, wayang beber, wayang klithik utawa wayang krucil. Wayang kulit iku ing sajroning sakothak isine setithike 120 iji. Yen wis dijejer tumancep ing debok sing ana sing sisih kiwa, panggonane bangsa buta, kethek lan sabrangan. Ing sisih tengen panggonane bangsa satriya, wong nanggap wayang kulit adate yen pinuju duwe gawe kayata mantu atau pernikahan, selamatan, kaulan, tetekan atau sukitan. Babone crita wayang purwa iku saka buku kuno jenenge Mahabharata lan Ramayana, wayang kang kabudayan asli Jawi. Rerengan turune Pandhawa Kurawa. Dari Begawan Palasara sama Dewi Durgandini itu memiliki anak namanya Begawan Abiyasa. Lah, Begawan Abiyasa itu punya istri namanya Dewi Ambika sama Dewi Ambalika. Jadi Begawan Palasara itu sama Durgandini punya anak namanya Begawan Abiyasa. Menikah dengan Dewi Ambika dan Dewi Ambalika. Nah, Begawan Abiyasa sama Dewi Ambika itu punya anak namanya Destarata. Terus menikah dengan Dewi Gendari, mempunyai anak namanya Suyudana. Dan saudaranya ada jumlahnya 99. Sedangkan Pandu Dewanata itu anak dari Begawan Abiyasa sama Dewi Ambalika. Punya anak namanya Pandu Dewanata. Dari Pandu Dewanata tadi punya istrinya namanya Dewi Kunti. Lah, Dewi Kunti ini sama Pandu Dewanata punya anak 3 namanya Yudhistira, terus Werkudara, Janaka. Yang berikutnya Pandu Dewanata punya anak namanya istrinya Dewi Madrim, punya anak Nakula sama Sadewa. Werkudara atau disebut Gatotkaca, Antareja, Antasena, Janaka, Irawan, Angkawijaya, Wisanggeni, Piyambada, Brataroras, Pragiwa, Pergiwati itu. Nah ini wayang. Yang pertama itu Kresna. Yang kedua Yudhistira, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa, Salya, Gatotkaca, Satyaki, Bathara Guru, Bathara Narada, Yudhistira. Terus Bathara Indra, Bathara Kala, Suwanda, Lesmana, Antareja, Kidang Kencana, Pergiwati, Sugriwa, Sumbadra, Anoman, Amiya, Samba, Subali, Petruk Garing Semar, Anjani,
Jatasura, Suyudana, Dursasana, Karna, Sengkuni. Terus ada lagi Durna, Baladewa, Rambut Geni, ada Cakil, ada Kumbakarna, ada Mesasura, ada Rambargawa, ada Prahasta, ada Sinta, Ramawijaya, Dasamuka. Terus yang bentuknya seperti gunung itu gunungan. Sekarang kawruh bab wayang. Jenis wayang warna-warna, ana wayang kulit, ana wayang wong, wayang golek, ana wayang suluh, wayang klithik, wayang wahyu, wayang beber lan isih ana liya-liyane. Wayang kulit uga diarani wayang purwa, digawe saka kulit sapi. Babone sumber critane wayang purwa kuwi saka layang Mahabharata lan Ramayana asale saka India. Dene layang Mahabharata Jawa kuno diarani Astadasapurwa, jalaran kedadian saka 18 perangan. Perangan kaping 5 tekan perangan kaping 15 critakake perangan Pandhawa mungsuh Kurawa kang disebabake rebut negara Astina. Cita Mahabharata lan Ramayana iki isine ngemot piwulang kang adiluhung lan pitutur sarta tuladha. Tuladha kang becik critane ora liya mungsuhane kang ala lan kang becik. Piranti ing pagelaran wayang purwa. Piranti itu alat yang dipakai untuk pergelaran wayang. Yang pertama kelir utawa geber. Digawe saka kain putih, kelir iki nggambarake jagat, papan panggone dumadine cita. Jadi kelir itu background atau backdrop. Yang kedua wayang kulit. Digawe saka kulit sapi, jumlahe sak kotak paling sithik 120 biji. Yang kedua blencong. Blencong iku lampu kanggo madangi kelir. Jadi lampu yang menghadap ke backdrop itu. Kanthi blencong iki ayang-ayange wayang kang diobah-obah iki dalang kaya urip lan memper karo lelakon menungso ing donya. Yang keempat cempala. Cempala digawe saka kayu piranti kanggo nuthuk kotak yang biasanya suaranya begini. Itu cempala, pakai cempala. Yang berikutnya ada kepiek. Kepiek itu wujudnya wilahan tipis saka wesi cacahe 3 sampai 4 gunane padha karo cempala. Mung suarane sing beda. Kepiek kuwi bunyi sarane dijejek karo sikil. Jadi dijejek karo kaki, ditekan di sampingnya bawahnya itu. Ya sama suaranya. Itu. Terus yang ke-6 gedebok. Kanggonan gedebok itu batangnya pisang. Kanggo nancepake wayang ditata ditancepake gedebok mapan ana sangarepe kidalang ing sisih kiwanan jenenge sampingan. Ana wayang kang ora ditata ing gedebok iku kang bakal diobahake lan diceritakake kidalang. Nah, sekarang wewatake wayang. Kita nanti mempelajari hanya sampai di ini aja ya, yang 29. Wewatake wayang, satriya watake alus, luhur bebuden, seneng tetulung. Buta watake kasar, sawenang-wenang lan gumedhe. Kethek watake wik-wikan, rena-rena ngrantil. Tuh. Ya, nanti tolong dipahami, dilihat gambar-gambarnya wayang itu, terus piranti-pirantinya wayang. Bahasa Jawa tidak ada PR, tapi kalian pelajari itu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar dari rumah. Kita lanjutkan besok.